Ganja. Ganja atau cannabis sativa adalah nama yang seringkali memicu perdebatan sengit. Di benak banyak orang, tanaman ini identik dengan penyalahgunaan narkotika, jerat hukum, dan dampak negatif lainnya. Stigma ini melekat begitu kuat, seolah tidak ada sisi lain yang bisa kita lihat. Padahal, jika kita mau sedikit membuka pikiran, ganja adalah tanaman dengan sejarah panjang pemanfaatan oleh manusia, jauh sebelum ia dicap sebagai barang terlarang. Ia telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan di dunia, digunakan untuk ritual, pengobatan, hingga kebutuhan industri yang sangat mendasar. Perdebatan ini muncul karena ganja memiliki senyawa psikoaktif bernama THC atau tetrahydrocannabinol yang memang bisa menimbulkan efek memabukkan. Inilah alasan utama mengapa regulasi di banyak negara, termasuk Indonesia, sangat ketat. Namun di sisi lain, tanaman ini juga mengandung senyawa non-psikoaktif seperti CBD atau cannabidiol yang justru memiliki banyak manfaat medis. Lebih dari itu, bagian lain dari tanaman ini, seperti batang dan bijinya, sama sekali tidak memabukkan dan justru menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa besar, yang selama ini terabaikan di bawah bayang-bayang stigma negatif. Adalah sebuah ironi, bagaimana satu aspek dari tanaman ini menutupi seluruh potensinya. Kita terlalu fokus pada daun dan bunganya yang bisa disalahgunakan, sampai kita lupa bahwa batangnya bisa menjadi serat yang kuat, bijinya bisa menjadi sumber protein, dan akarnya bisa membantu memulihkan tanah yang rusak. Sudah saatnya kita sebagai bangsa yang cerdas mulai memisahkan diskusi tentang ganja untuk rekreasi dan ganja untuk industri. Keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda, dengan implikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang juga berbeda. Kita perlu berani bertanya, apakah kita akan terus terperangkap dalam stigma atau mulai melihat peluang? Membicarakan ganja untuk industri bukanlah ajakan untuk melegalkan konsumsi rekreasional secara bebas. Ini adalah seruan untuk berpikir kritis dan inovatif. Ini adalah undangan untuk melihat sebuah komoditas dengan kacamata baru, yaitu kacamata ekonomi, keberlanjutan, dan kemandirian bangsa. Anak muda Indonesia, generasi penerus bangsa, harus menjadi garda terdepan dalam diskusi ini. Dengan informasi yang benar dan pikiran yang terbuka, kita bisa menavigasi perdebatan ini secara lebih dewasa dan produktif, tanpa terjebak pada ketakutan yang tidak beralasan dan menutup mata dari potensi yang ada di depan kita. Bayangkan sebuah tanaman yang bisa menjadi solusi untuk banyak masalah industri modern. Itulah ganja industri, atau yang lebih dikenal dengan sebutan hemp. Varietas ganja ini sengaja dibudidayakan untuk memiliki kandungan THC yang sangat rendah, sehingga tidak memiliki efek psikoaktif. Fokus utamanya adalah pemanfaatan serat, batang, dan bijinya. Serat dari batang ganja adalah salah satu serat alami terkuat di dunia. Dari serat ini, kita bisa memproduksi tekstil berkualitas tinggi yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan dibandingkan katun, yang membutuhkan banyak sekali air dan pestisida. Tidak berhenti di situ, seluruh bagian tanaman ganja bisa dimanfaatkan tanpa sisa. Batang kayunya setelah seratnya diambil, dapat diolah menjadi kertas yang kuat. Proses pembuatan kertas dari ganja membutuhkan lebih sedikit bahan kimia dan air dibandingkan kertas dari kayu. Ini berarti, budidaya ganja industri bisa membantu mengurangi laju deforestasi atau penggundulan hutan yang menjadi masalah serius di Indonesia. Lebih jauh lagi, biji ganja kaya akan nutrisi, protein, dan minyak sehat. Minyak biji ganja dapat diolah menjadi biofuel, sebuah sumber energi terbarukan yang bisa mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Potensi lainnya yang tak kalah menakjubkan adalah di bidang konstruksi. Batang ganja yang dicampur dengan kapur dapat menghasilkan material bangunan bernama hempcrete. Material ini tidak hanya ringan dan kuat, tetapi juga memiliki kemampuan isolasi termal yang sangat baik, tahan api, dan mampu menyerap karbon dioksida dari udara. Bayangkan membangun rumah-rumah ramah lingkungan di seluruh Indonesia dengan material yang bisa kita tanam sendiri. Ini bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah inovasi yang sudah diterapkan di berbagai negara maju sebagai solusi bangunan hijau. Semua potensi ini menunjukkan bahwa ganja adalah sebuah pabrik alami yang serbaguna. Dari pakaian yang kita kenakan, kertas yang kita gunakan, bahan bakar untuk kendaraan, hingga rumah yang kita tinggali, semuanya bisa berasal dari satu jenis tanaman. Ini adalah sebuah paradigma baru dalam melihat sumber daya alam. Kita tidak lagi hanya menggali dan menebang, tetapi menanam dan memanen secara berkelanjutan.
Inilah esensi dari ekonomi hijau yang harus kita perjuangkan untuk masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan lestari. Ilai. Kita tidak perlu meraba-raba dalam gelap untuk melihat potensi ekonomi dari ganja industri. Banyak negara di dunia telah lebih dulu melangkah dan kini menuai hasilnya. Salah satu contoh terdekat adalah Thailand. Negara tetangga kita ini telah melakukan langkah berani dengan menghapus ganja dari daftar narkotika dan mendorongnya sebagai tanaman ekonomi baru. Hasilnya, industri pariwisata, kuliner, kesehatan, dan pertanian mereka mengalami lonjakan. Petani kecil mendapatkan sumber pendapatan baru, dan berbagai produk inovatif berbasis ganja, mulai dari teh, kosmetik, hingga suplemen kesehatan membanjiri pasar. Di belahan dunia lain, Kanada menjadi contoh negara maju yang sukses membangun industri ganja dari nol. Sejak melegalkan ganja pada tahun 2018, Kanada berhasil menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru dan meraup miliaran dolar dari pajak. Pemerintah mereka membuat regulasi yang ketat dan jelas, memastikan industri ini berjalan dengan aman, terkendali, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Mereka membuktikan bahwa dengan kerangka hukum yang kuat, komoditas yang tadinya dianggap tabu bisa diubah menjadi mesin penggerak ekonomi. Amerika Serikat juga menunjukkan cerita sukses yang serupa, meskipun regulasinya berbeda di setiap negara bagian. Negara bagian seperti Colorado dan California telah menjadi pusat inovasi industri ganja. Mereka tidak hanya fokus pada produk rekreasi, tetapi juga mengembangkan sektor hemp secara masif setelah Farm Bill pada 2018. Dari sana lahir berbagai macam produk, mulai dari serat untuk mobil BMW, material bangunan, hingga superfood dari biji ganja yang diekspor ke seluruh dunia. Kisah-kisah sukses dari berbagai negara ini seharusnya menjadi cermin bagi kita di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa ketakutan dan stigma bisa diatasi dengan ilmu pengetahuan, regulasi yang baik, dan kemauan politik yang kuat. Kita bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan mereka untuk merancang model yang sesuai untuk Indonesia. Melihat negara lain maju dengan komoditas yang juga tumbuh subur di tanah kita, sementara kita masih berkutat dengan perdebatan usang, adalah sebuah kerugian besar yang harus segera kita perbaiki bersama. Membuka pintu untuk industri ganja di Indonesia tentu bukanlah jalan yang mulus. Tantangan terbesar ada di depan mata, dan yang pertama adalah soal hukum. Undang-undang narkotika kita saat ini menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan 1. Yang berarti tidak ada ruang sama sekali untuk pemanfaatan, bahkan untuk penelitian sekalipun. Revisi undang-undang ini adalah langkah pertama yang paling fundamental. Diperlukan keberanian politik dan kajian mendalam untuk membedakan antara ganja untuk penyalahgunaan dan ganja untuk industri, dengan menetapkan batas kadar THC yang jelas, seperti yang dilakukan negara-negara lain. Tantangan kedua adalah faktor sosial dan kultural. Stigma yang sudah mengakar puluhan tahun tidak akan hilang dalam semalam. Akan ada penolakan dari sebagian masyarakat yang khawatir legalisasi industri akan membuka pintu bagi penyalahgunaan. Disinilah peran edukasi publik menjadi sangat krusial. Pemerintah, akademisi, dan media harus bekerja sama untuk memberikan informasi yang benar dan komprehensif. Menunjukkan bukti nyata dari manfaat ekonomi dan memaparkan model pengawasan yang ketat adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan meredakan kekhawatiran yang ada. Dari sisi lingkungan, meski ganja industri dikenal ramah lingkungan, pengelolaannya tetap butuh perhatian. Kita harus memastikan bahwa budidaya dilakukan secara berkelanjutan, tanpa mengubah lahan produktif untuk pangan atau merusak ekosistem. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi pertanian yang jelas, mulai dari pemilihan bibit unggul non-psikoaktif, standar praktik pertanian yang baik, hingga pengawasan pasca panen. Jangan sampai peluang ekonomi ini justru menciptakan masalah lingkungan baru, karena perencanaan yang kurang matang dan pengawasan yang lemah di lapangan. Meski tantangannya besar, peluang yang ditawarkan jauh lebih menggiurkan. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja di sektor agrikultur dan manufaktur, serta membangun industri hijau yang berkelanjutan. Masa depan ada di tangan generasi muda yang berani berpikir out of the box, mempertanyakan status quo, dan mencari solusi inovatif. Mari kita buka ruang diskusi yang sehat dan berbasis data. Sudah saatnya kita tidak lagi bertanya mengapa, tetapi mulai bertanya bagaimana caranya. Demi kemajuan ekonomi Indonesia.